Shalom semuanya. Senang sekali saya ada di gereja NCC ini. Saya merasa seperti sebuah keluarga dari dulu ya. Mulai kenal dengan Pastor Lili. Pastor Lili beberapa hari yang lalu menghubungi saya untuk mengisi hari ini karena Anda semua tahu kan, Juan lagi istirahat, lagi pemulihan karena kena COVID ya. Tapi kita percaya Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan sanggup menguatkan. Amin, saudara. Nah, hari ini saya langsung akan menunjukkan kepada NCC People tentang keindahan kasih karunia atau keindahan Injil. Thank you. Tentang keindahan Injil kasih karunia. Puji-pujian penyembahan yang tadi kita sama-sama naikkan, kita sama-sama muliakan hanya kepada Yesus Kristus, membawa kita ingin sekali mengenal lebih lagi tentang keindahan Injil kasih karunia. Nah, tahukah Anda bahwa di dalam Injil kasih karunia, di dalam Kristus Yesus, di situ ada warisan. Tadi Pak Heru sudah mengatakan bahwa kita bukanlah budak, kita adalah anak. Dan lebih jelasnya kita ini huios. Huios itu bukan hanya sekedar anak kecil, tapi ahli waris, pemilik waris dari kerajaan surga. Ya, jadi kita adalah ahli waris kerajaan surga. Nah, di dalam Injil itu di sana ada warisan kita. Di sana ada kekayaan kasih karunia. Di sana ada kekayaan kemuliaan yang tersimpan di dalam surga untuk disediakan bagi Anda dan saya. Katakan amin ya. Sebab itu kita perlu sekali sebagai anak-anak Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mazmur pasal 1 mengatakan, berbahagialah atau diberkatilah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Di tepi aliran, bukan tepi air aja, tapi airnya tuh mengalir. Ada kehidupan di sana. Ya, yang berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Itulah Anda dan saya ya. Sebab itu kita perlu menyelidiki firman Tuhan. Kali ini kita akan buka di Amsal pasal 2 ayat 4. Amsal 2 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, engkau akan menemukan pengenalan akan Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita menerima firman Tuhan, ketika Anda mendengar firman Tuhan. Tahukah Anda, Salomo ketika bermimpi di Gibeon, Tuhan menemui Salomo pada waktu itu di dalam mimpinya. Dan Salomo meminta apa? Hati yang faham. Hati yang faham. Di dalam teks bahasa Ibraninya itu hearing heart, hati yang mendengar. Kita semua harus memiliki hati yang mendengar. Dan disebutkan di situ permintaan Salomo itu menyenangkan hati Tuhan. Dia bukan meminta kekayaan, dia gak meminta bahwa musuh-musuhnya dikalahkan, tapi dia meminta a hearing heart, hati yang mendengar dan terus mendengar. Itu pakai present tense. Terus menerus mendengar dan mendengar dan mendengar. Dan Anda tahu ketika Salomo bangun dari tidurnya, ketika dia sadar bahwa dia barusan bertemu dengan Tuhan di dalam mimpinya, Anda tahu nggak yang dilakukan Salomo pertama kali ketika bangun dalam tidurnya, dari tidurnya? Salomo langsung meninggalkan Gibeon dan dia pergi ke Yerusalem. Dia menghadap tabut perjanjian Tuhan. Anda tahu nggak, tabut perjanjian Tuhan itu tipologi siapa? Tipologi siapa? Yesus Kristus.
Artinya Salomo ketika dia mempunyai hearing heart, yang dia cari hanya hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Tabut itu di dalam perjanjian lama itu adalah hadirat Tuhan di sana. Dia mencari hadirat Tuhan. Orang yang suka mendengarkan firman, yang dipenuhi dengan firman Tuhan, selalu mencari hadirat Tuhan. Ketika Daud berdosa, di kitab Mazmur dikatakan, Daud berdoa sama Tuhan. Dia berdoa apa? Tuhan, jangan ambil hadirat-Mu dariku. Daud gak berkata, Tuhan, jangan ambil kekayaanku. Tapi Daud, orang yang berkenan pada Tuhan itu, dia berkata, Tuhan, jangan ambil hadirat-Mu dariku. Saya percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Dia hadir di tengah-tengah kita. Seperti hari ini, Dia ada di tengah-tengah Anda dan saya. Ketika kita naikkan pujian tadi, Tuhan disenangkan dengan puji-pujian dan penyembahan yang berpusat kepada Yesus, ya. Jadi Anda menemukan hikmat Tuhan di dalam firman-Nya. Orang dunia bisa menerima pengetahuan. Orang dunia bisa memperoleh pengetahuan dari baca buku. Ya, setiap mereka membaca buku mendapatkan keahlian dari apa yang dia lakukan. Banyak sekali buku-buku pengetahuan. Namun, pengetahuan bukanlah hikmat. Sekali lagi, pengetahuan bukan hikmat. Hikmat selalu dari Tuhan. Amin. Kita baca tadi ya. Jikalau engkau mencarinya seperti perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terbaik. Ayat selanjutnya. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Hikmat hanya Anda bisa terima dari Tuhan. Jadi setiap kali Anda membaca firman Tuhan, setiap kali Anda menerima firman Tuhan, Anda menerima hikmatnya. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman yang tertulis. Ketika Anda menerimanya, firman itu akan menjadi firman yang hidup melalui perkataan Anda. Kalau Anda dipenuhi dengan firman, yang keluar dari Anda adalah firman juga. Firman yang hidup. Nah, saya teringat dengan Kaleb. Kaleb memiliki anak perempuan yang bernama Aksa, ya. Nah, kita baca kisahnya. Sepanjang khotbah saya nanti, saya ingin menjelaskan setiap detail yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Sesungguhnya setiap detail yang ada di dalam Alkitab tidak ada yang tidak penting, semuanya penting. Nah, saya akan jelaskan di dalam teks bahasa Ibraninya. Ya, saya minta Anda fokus untuk menerimanya, karena ini sangat memberkati saudara-saudara semuanya. Ya, mari kita baca. Yohanes 15 ayat 16. Kita buka. Yosua pasal 15 ayat 16. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa, anakku, menjadi istrinya. Perhatikan, setiap nama di dalam Alkitab memiliki arti. Pak, yang penting itu kita tahu, Pak. Yesus mati sudah selesai, finish, sudah selesai. Hidupku sudah selesai di atas kayu salib. Kalau Anda cuma menikmati Yesus saja sudah selesai, Anda gak kepingin lihat detailnya, sayang sekali. Nah, Anda kalau baca Perjanjian Baru itu adalah wujud dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama adalah gambaran dari Perjanjian Baru yang disingkapkan. Oke? Nah, kalau Anda mau detail dari mengenal pribadi Yesus Kristus, Anda harus membaca Perjanjian Lama. Melalui terang Roh Kudus, Anda akan disingkapkan detailnya, keindahannya,
Oleh sebab itu, judul tema saya hari ini adalah keindahan kasih karunia. Jadi, setiap nama yang ada di Alkitab ini mempunyai arti. Dan juga mempunyai arti bagi kita. Ya, contoh, Kiryat Sefer. Siapa yang mengerti? Kiryat Sefer itu apa artinya? Kiryat artinya kota. Sefer artinya the book. Next. Kiryat Sefer artinya city of book. Ya, atau city atau kota buku. Di dalam teks harafiahnya, secara harafiah di dalam bahasa Ibraninya. City of the book. Kota buku. Dan dikatakan siapa yang menggempur, menaklukkan maksudnya, menaklukkan kota buku itu dan merebutnya, akan kuberikan Aksa, anakku menjadi istrinya. Nah, perhatikan di sini, ya. Akan kuberikan Aksa. Siapa yang bisa menaklukkan kota buku? Ayat selanjutnya. Dan Otniel, anak Kenas, saudara Kaleb, masih ada sepupu saudara, ya, merebut kota itu, menaklukkan kota itu. Jadi yang merebut Otniel. Dan Otniel di dalam bahasa Ibrani secara harafiah artinya Lion of God. Next. Otniel artinya Lion of God atau singa Elohim, singa Tuhan. Anak Kenas saudara Kaleb merebut kota itu. Dan Anda tahu, Aksa, anak perempuan dari Kaleb, harus diberikan kepada Otniel. Dan Aksa di dalam bahasa Ibraninya memakai kata angklet atau gelang kaki. Gelang kaki atau angklet di sini selalu berbicara tentang memiliki tanah, memiliki negeri. Jadi setiap tempat yang kau injak dengan telapak kakimu akan kuberikan kepadamu. Itulah janji Tuhan. Setiap tempat yang kau injak akan kuberikan kepadamu. Jadi di sini kita bisa melihat sebuah gambaran. Gambaran siapa? Tuhan Yesus Kristus. Coba kok bisa? Nah, disinilah keindahannya. Anda kalau baca Alkitab, kalau Anda puas dengan permukaannya aja ya gak apa-apa. Tapi kalau Anda kepingin detailnya, keindahannya, Anda harus menyelidiki firman itu. Ya, nah, secara kontekstual dan Anda bisa lihat bahasa aslinya. Jadi di sini kita bisa melihat sebuah gambaran Tuhan kita Yesus Kristus. Ia adalah singa dari Yehuda yang mengambil gulungan kitab yang tertulis di mana? Siapa yang tahu? Yang bisa membuka gulungan kitab satu-satunya ialah dari Yehuda itu, yaitu Yesus Kristus. Ialah yang bisa menaklukkan kota buku itu. Dan kita bisa temukan di kitab Wahyu. Kita buka. Next. Dan aku, Yohanes melihat, aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Kemudian ayat selanjutnya, ayat 3. Lalu berkatalah ayat 3. Betul, ayat 3. Next. Jadi satu-satunya yang dapat membuka gulungan kitab itu adalah singa dari Yehuda. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Jadi Otniel yang tadi berarti singa Elohim yang menaklukkan kota buku tadi itu sebenarnya adalah bayangan dari singa Yehuda
Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dicatat, yang ditulis di kitab Wahyu. Dan itu digenapi di dalam perjanjian baru. Disingkapkan ketika orang-orang, dua orang Emmaus, dua orang muridnya yang perjalanan dari Emmaus, ingat gak? Ya, perjalanan dari Emmaus, kemudian Yesus bertemu dengan mereka, menemui mereka, dan menjelaskan kepada mereka dalam perjalanan mereka dari Yerusalem ke Emmaus, menjelaskan tentang semua kitab perjanjian lama. Waktu itu belum ada perjanjian baru. Saya membayangkan ketika Yesus menjelaskan ini, menjelaskan Kaleb tadi itu, tentang Otniel, tentang Aksa, Yesus ngomong, itu aku yang menaklukkan gulungan kitab itu. Anda mengerti? Anda mengerti? Ya. Nah, jadi ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Jadi Otniel yang berarti singa Elohim, itulah yang menaklukkan kota buku itu. Sebenarnya itu adalah bayangan dari Yesus Kristus kita, singa dari Yehuda, yang dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Nah, di kemudian hari, Kaleb menamai kota buku itu, Kiryat Sefer tadi itu, menjadi Debir. Kita lihat Yosua pasal 15 ayat 15. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Saya tanya tadi, Kiryat Sefer adalah kota buku, betul ya? Kota buku. Kiryat kota, Sefer buku. Jadi Kiryat Sefer diubah menjadi Debir namanya. Dan Anda tahu, Debir di dalam bahasa Ibraninya dari kata dabar. Next. Debir itu dari kata dabar. Dabar artinya perkataan Tuhan. Dabar. Jadi secara harafiah, Otniel berhasil menggempur kota buku atau perkataan yang ditulis, perkataan Tuhan. Apa sih artinya? Artinya siapa yang benar-benar menguasai kitab suci, yaitu buku itu, menguasai perkataan firman Tuhan yang hidup, yang benar-benar merenungkannya, benar-benar dipenuhi dengan firman yang hidup itu. Roma pasal 10 ayat 8 mengatakan perkataan firman Tuhan itu dekat di dalam mulut orang percaya. Saya percaya orang-orang WL, worship leader, itu dipenuhi dengan firman Tuhan. Karena dia kalau memuji Tuhan, itu otomatis keluar kan firmannya, betul nggak? Karena perkataan firman Tuhan itu dekat sekali dengan mulut mereka. Ya, haleluya. Jadi diganti kota itu diganti dengan nama Debir. Dahulu ialah Kiryat Sefer. Ya, perkataan Tuhan. Nah, sekarang saya ingin bagikan pada Anda sebuah kata yang kita harus perhatikan juga. Yaitu ada banyak negeri yang harus kau duduki. Ada banyak negeri yang harus kau duduki. Nah, latar belakang kalimat itu keluar dari Tuhan kepada Yosua waktu itu. Karena Yosua dan Kaleb ketika mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka menaklukkan orang-orang penduduk sana. Itu penduduknya penduduk liar, orang-orang enak ada di sana. Nah, sesungguhnya ketika mereka sudah menaklukkan tanah perjanjian itu, ternyata banyak tanah, banyak negeri di sana yang belum mereka duduki. Ya. Nah, sebagai anak Tuhan, aplikasinya apa? Aplikasinya jangan Anda puas dengan hidup Anda. Oh ya sudah, aku selamat. Ya sudah, aku selamat. Tapi Tuhan ingin Anda menjadi ahli waris. Anda bisa menikmati semua berkat-berkat Tuhan. Anda menikmati karunia-karunia Tuhan. Ada banyak orang di luar sana, hartanya banyak, kaya, punya pabrik,
punya segalanya, tapi nggak bisa menikmati. Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang kaya, tapi nggak bisa menikmati hidupnya? Saya pernah. Mereka ngomong gini, tahu gitu, saya dulu nggak kawin lagi, misalnya gitu. Tahu gitu, saya, ini orang nggak percaya ya, sorry, ini bukan orang percaya, orang nggak percaya. Tahu gitu, saya nggak jadi manusia, bahkan sampai ngomong gitu. Padahal pabriknya besar, punya rumah yang besar, mewah, tapi nggak bisa menikmati. Nah, jangan-jangan kita ini sebagai orang Kristen, sebagai ahli waris, gak tahu bahwa Tuhan itu memiliki banyak warisan-warisan yang harus kita nikmati. Ya, nah, kita buka Yosua pasal 13 ayat 1. Yosua 13 ayat 1, beginilah firman Tuhan, setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin kita memperhatikan bahwa dari negeri ini masih amat banyak, ya, bukan banyak, amat banyak yang belum diduduki oleh Yosua dan Kaleb. Sekali lagi, apakah Anda ingin menjalani hidup kekristenan kita, hidup kerohanian kita, tapi ternyata Anda nggak menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan warisan kepada Anda dan Anda belum bisa menikmatinya? Saya berdoa NCC People bisa menikmati semua warisan Tuhan yang sudah disediakan di dalam hidup Anda. Amin. Ya, adalah satu hal, Tuhan memberikan karunia, Tuhan memberikan berkat-berkatnya. Namun untuk Anda bisa menikmatinya, itu adalah hal yang lain. Anda ngerti ya? Artinya Tuhan ingin kita benar-benar bisa menikmati the journey of life with Jesus. Yosua 13 ayat 2. Inilah negeri yang tertinggal. Banyak nanti ini daftarnya tuh banyak, nanti Anda baca sendiri ya. Yosua 13 ini. Banyak yang belum diduduki, yang belum dinikmati sama mereka. Anda pikir sudah masuk gitu terus mereka menikmati? Enggak. Makanya itu ada pasal 13 ini, Yosua pasal 13 ini. Ya. Nah, ini untuk kita pelajari. Oh iya ya. Jadi Tuhan sudah mulai membukakan negeri-negeri yang tertinggal itu, tapi yang belum diduduki. Dengan kata lain, Tuhan tuh mau berkata kepada mereka, engkau nggak menikmatinya, engkau belum benar-benar memilikinya. Gitu loh, ya. Nah, Tuhan tuh ingin supaya apa yang menjadi janjinya, negeri perjanjian itu, tanah perjanjian itu, benar-benar mereka memilikinya. Jadi Tuhan berkata, inilah negeri yang tertinggal. Ya, nah Alkitab menjadi menarik karena tidak ada detail yang tertulis di dalam Alkitab yang tidak penting, saudara-saudara. Sekali lagi, Alkitab ini menjadi menarik karena setiap kata-kata itu pasti ada maksudnya, ada artinya, ada yang penting yang kita pelajari. Contoh seperti nama pegunungan, sungai, kota, kayak seperti tadi Kiryat Sefer, kemudian suku-suku, nama suku-suku, semua itu bisa kita gali mempunyai arti bagi kita. Ya, sama seperti tadi, ya. Nah, Anda ingat enggak lembah Akor? Nah, Alkitab mengatakan disitulah akan dirajam Akhan, namanya Akhan. Nah, di lembah Akor itu Tuhan berkata, kita buka Hosea pasal 2 ayat 15. Kita lihat. Hosea 2 ayat 15. Perhatikan. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana. Aku akan memberikan kepadanya adalah kepada umat Israel. Kebun anggurnya dari sana dan membuat
lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Perhatikan di sini ya. Kalau Anda melihat secara natural, itu sebuah lembah. Namanya Akor. Ya, lembah Akor. Anda kalau baca Alkitab ya coba. Saya dulu kalau baca itu pokoknya dijadwal. Satu hari berapa pasal? Satu hari berapa pasal? Yang penting tak baca. Ya, nggak penting ngerti, nggak. Pokoknya tak baca, 1 tahun habis. Oh, aku berhasil habis baca 1 buku Alkitab. Tapi nek ditanyai gak ngerti apa-apa. Gak bisa menikmati. Saya berubah, saudara, sebagai hamba Tuhan. Saya nggak dikejar apa itu namanya? Kalau orang naik setoran tuh dikejar target. Target ya 1 bulan berapa pasal? Memang setoran target. Direnungkan, dikecap, dinikmati. Saya tuh suka soto ayam. Saya kalau soto ayam itu kalau menikmati, saya tahu, oh soto ayamnya Pak Cakto tuh kayak gini rasanya. Soto ayamnya Ambengan tuh kayak gini rasanya. Karena apa? Karena menikmati. Oh koyanya kayak gini. Oh dagingnya kayak gini. Oh kalau di situ pakai camba. Oh kalau di sini nggak pakai camba. Bukan hanya ditelan. Ini salah. Ini loh salah kaprah dengan orang-orang Kristen. Jadi tidak ada yang menuntut. Ya. Nah, perhatikan di sini ya. Jadi secara natural itu sebuah lembah Akor. Tapi disitulah ada janji Tuhan, yaitu apa? Pintu pengharapan. Jadi Anda perlu tahu, di manakah Anda menemukan pintu pengharapan? Di lembah Akor. Di lembah Akor. Nah, kalau Anda melihat arti dari Akor, bahasa Ibraninya adalah Akor, artinya masalah. Next. Akor artinya trouble, masalah. Di lembah masalah itulah, di lembah persoalan Anda, justru Anda menemukan a door of hope, pintu pengharapan. Dengan kata lain, di dalam masalah Anda, di dalam persoalan Anda yang Anda hadapi hari ini, Anda akan bisa menemukan pintu pengharapan. Dan Alkitab mengatakan next, pintu pengharapan bahasa Ibrani-nya tikva. Tapi saya akan jelaskan itu nanti terlalu panjang. Nah, Anda kalau lihat di dalam teks bahasa Inggrisnya, balik lagi di dalam teks bahasa Indonesia, maka dia akan sebelumnya. Nah ini, maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya. Anda cek di Alkitab Anda, terjemahan bahasa Indonesia, maka dia akan merelakan di sana seperti pada masa mudanya. Saya bingung waktu baca, apa maksudnya ya? Merelakan dirinya. Tapi ketika Anda baca bahasa Inggrisnya, NKJV, baru mengerti. Next, tadi. Tunjukkan, ya. She shall sing there. Dia akan bernyanyi di sana as in the days of her youth. Dia akan bernyanyi di sana seperti pada masa mudanya. Ketika Anda menghadapi masalah, Anda menemukan pintu pengharapan. Dan dikatakan, Anda akan bernyanyi di sana seperti pada masa mudanya. Maksudnya apa? Dengarkan baik-baik. Tuhan sedang berkata, di pintu pengharapan itu, Anda akan menemukan masa muda Anda kembali. Haleluya. Masa muda Anda akan diperbaharui kembali. Anda akan bernyanyi seperti masa muda Anda. Anda akan mengucap syukur. Anda akan menyembah Tuhan. Anda akan memuji Tuhan. Anda akan forever young. Masa muda Anda akan dibaharui di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. NCC People semuanya masa mudanya dibaharui. Masalahnya, Anda dapatkan itu di mana? Justru di saat Anda berada di lembah masalah.
Jadi kalau Anda sedang menghadapi lembah persoalan, puji Tuhan, masa mudaku akan dibaharui oleh Tuhan. Aku akan bernyanyi, aku akan bersorak-sorai, karena Dia yang memberikan kemenangan, Dia memberikan kuasa. Tadi Fran nyanyi lagi lagu apa? Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Kalau Tuhan bersamaku, siapa jadi lawanku? Dia yang memberi kemenangan. Masa muda Anda dibarui. Orang lihat Anda, Pak, umur berapa Pak? Gocap lebih. Masa sih Pak? Ya, jadi biasanya lembah masalah ini berbicara tentang pencobaan. Tadi juga lagunya ada pencobaan, betul ya Fran? Nah, apakah Anda sedang menghadapi atau menjalani lembah pencobaan? Di sanalah ada pintu pengharapan. Alkitab berkata di 1 Korintus pasal 10 ayat 13, buka 1 Korintus. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Halo? Biasa. Kenapa kok disebut biasa? Ya, karena yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Elohim setia. Karena Tuhan Anda setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, pada waktu kamu berjalan di lembah masalah Anda, di lembah persoalan Anda, Ia akan memberikan kepadamu jalan escape keluar. Itulah pintu pengharapan. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan, pada waktu kamu dicobai, bukan tanpa pencobaan, pada waktu kamu dicobai, pada waktu kamu di lembah masalah, Tuhan akan apa? Ia akan memberikan kepadamu pintu pengharapan, jalan keluar. Kembali ke Yosua 13 ayat 2. Inilah negeri yang tertinggal, 25 menit ya. Inilah negeri yang tertinggal segenap wilayah orang Filistin. Anda tahu, Filistin artinya wallowing in the dust. Paulistin, berkubang dalam debu. Artinya Filistin berkubang di dalam debu. Itu secara harafiah di dalam bahasa Ibraninya, ya. Berkubang di dalam debu. Nah, apa yang Anda tangkap? Berkubang dalam debu atau berkubang di dalam abu? Nah, di dalam perjanjian lama, orang-orang kalau berduka karena dosa, atau mereka sangat tertuduh karena ada kesalahan, karena dosa mereka, dan apa yang mereka lakukan umat perjanjian lama? Mereka akan mengambil abu, dan mereka taruh di mana? Atas kepala. Itu yang mereka lakukan di dalam perjanjian lama, ya. Sebagai gambaran bahwa mereka tidak layak. Gambaran duka cita, sehingga mereka menutupi dirinya dengan debu. Dan itu adalah gambaran menghukum diri sendiri. Condemnation. Alkitab sudah mengatakan di Roma pasal 8 ayat 1, saya nggak tahu, ada nggak ya situ? Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Bagi siapa? Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Ya. Nah, jadi tiap kali Anda terhukum, tiap kali Anda merasa diserang dengan penghukuman, sadarilah bahwa Anda adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang diperkenan Tuhan. Katakan amin. Orang-orang yang dikasihi Tuhan, itulah diri Anda. Ya. Sama seperti saat Goliat datang menentang Daud. Daud atau David artinya beloved, yang dikasihi. Artinya David. Jadi diperlukan orang yang tahu bahwa dirinya dikasihi Tuhan untuk menebang Goliat. Di
Diperlukan orang yang sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi dirinya untuk menjatuhkan Goliat. Dan arti nama Goliat, Anda ngerti? Goliat apa artinya? Goliat artinya dilucuti, dihancurkan, dibuang. Goliat, ya, ia adalah orang yang dibuang, orang yang dilucuti. Sebab itu, di dalam Kolose pasal 2 ayat 15, balik ke isi worship tadi, ia telah melucuti. Siapa ia? Yesus. Yesus telah melucuti. David adalah siapa tadi? David artinya yang dikasihi. Yesus adalah yang dikasihi Bapa. Ia telah melucuti. Bagaimana Yesus melucuti? Caranya Yesus melucutinya bagaimana? Di atas kayu salib dengan kematiannya. Dengan kematiannya Yesus melucuti senjata iblis, menghancurkan senjata iblis, menghancurkan Goliat. Jadi Anda kalau lihat David melawan Goliat, itu adalah gambaran Tuhan kita melucuti kuasa iblis. Goliat artinya dilucuti. Anda tahu dilucuti artinya dirampas senjatanya, ya. Jadi sekarang Anda harus tahu bahwa iblis telah dilucuti dari semua yang dapat ia pakai untuk menyerang hidup Anda. Dan sekarang masih ada satu yang masih dia pakai. Dan itu adalah tipu daya. Karena iblis dalam bahasa Ibraninya Satan. Dia adalah pendakwa kita. Dia mendakwa kita. Dia menipu kita dengan dakwaan-dakwaan. Dan ia biasanya memakai perkataan kita untuk melawan diri kita sendiri. Amsal berkata, hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidah. Jadi iblis selalu memakai perkataan Anda dan saya untuk melawan diri sendiri. Saya nggak ngerti juga kenapa kata mati, kosa kata mati itu seolah-olah sudah diprogram sejak kecil. Pak, aku dapat rumah ini Pak, mati-matian kerja nih Pak. Kamu harus mati-matian belajar nak, supaya kamu lulus, supaya kamu berhasil. Orang Cina ya gitu. Nek ngomong gitu ya, tanpa sadar, diprogram kata mati itu. Sila, si, waduh sila, aku si nih. Anda tahu si? Ya itu, modar itu, mati. Wah sila. Keadaan seperti ini, pandemi gini, wah sila, aku sudah pulaan barang sak gini akeh nih, harganya turun. Si aku. Sadar nggak Anda? Kosa kata mati itu siapa yang menaruh di dalam pikiran kita? Iblis. Nggak ada yang ngomong, aku hidup-hidupan. Nggak ada. Aku mati-matian. Kerja keras. Beli rumah. Untuk beli rumah, aku mati-matian. Beli rumah, mati dia wisan. Baru beli mati. Oleh sebab itu, hidup mati kita dikuasai oleh lidah. Ya, jadi hati-hati, ya. Jadi mengapa kosa kata mati ini sudah diprogram sejak kecil? Ini menyeramkan sekali loh, ya. Ya, menyeramkan sekali. Nah, kita lihat. Kita harus selalu memandang Yesus. Yesus itu adalah dia ngomong, I'm apa? I'm the way, the life. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah the way, jalan, kebenaran, the truth, and the life. Akulah kehidupan. Jadi Anda harus memandang sang kehidupan itu. Pandanglah Tuhan. Selalu arahkan mata Anda. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. Bukan yang jadi center tuh kita. Bukan, ya. Jadi mandang Yesus. All together lovely. Hanya dia yang indah.
Anda memiliki Yesus, Anda memiliki segala keindahannya. Dan Anda seperti Dia. As He is, so are we in this world. Seperti Dia, demikian juga Anda. Jadi Alkitab mengatakan seperti itu, saudara. Jangan malah mata Anda memandang diri sendiri. Iblis ingin Anda fokus pada diri sendiri. Tapi Roh Kudus ingin Anda fokus kepada Yesus. Roh Kudus ingin supaya kita dipenuhi dengan Kristus. Amin, saudara-saudara. Nah, kembali ke Yosua pasal 13 ayat 2. Nah, tadi kita sudah ngomong Filistin, wallowing in the dust, berkubang dalam debu. Sekarang Gesur, dan seluruh negeri orang Gesur. Gesur artinya proud beholder. Proud beholder adalah pemandang gengsi. Ini orang-orang biasanya orang legalistik, orang agamawi, yang menganggap dirinya itu lebih kudus, lebih benar, yang suka mencari-cari kesalahan orang. Ya ini, proud beholder. Dan kedua-duanya sama-sama memandang diri sendiri, bukan memandang Yesus. Yang satunya memandang kejelekannya, rendah diri, ya, yang minder. Yang satunya, waduh, sepertinya dia yang paling hebat, dia yang paling kudus, dia yang paling suci. Dan kedua-duanya ini semuanya tidak memandang Yesus. Ya, inilah bentuk dari memandang diri sendiri. Satu kelompok merasa terhukum, yang berkubang di dalam debu tadi itu. Dan ingat, ketika Anda berkubang di dalam debu, Alkitab mengatakan di kitab Kejadian, Tuhan mengatakan debu tanahlah yang menjadi makananmu. Kalau Anda merasa terhukum, merasa minder, Anda adalah makanan iblis. Iblis makanannya debu dan tanah. Ya, jadi sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita akan mengebaskan debu itu sampai semangat, mengebaskan debu, supaya Anda tidak menjadi mangsa iblis. Biar yang ngantuk jadi melek gitu loh, Pak. Nanti saya takut yang ngantuk itu nanti kalau kita diangkat dia toli kok kosong ini ya. Ya, jadi makanan iblis adalah debu. Jadi jangan ada orang yang mau dimangsa oleh iblis, ya. Oke. Saya untuk mempersingkat, kurang 15 menit, ya. Kembali ke ayat 3 ya. Next, ayat 3. Mulai dari sungai Sikor. Anda perhatikan ya. Mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir. Anda tahu Sikor artinya adalah darkness, kegelapan. Dan Mesir di dalam bahasa Ibrani-nya artinya Mitzrayim. Artinya double stress. Misraim, semua bahasa Ibrani kalau diakhiri dengan im itu selalu jamak. Kerubim, Efraim, semua itu plural jamak. Jadi Mitzraim artinya double stress. Sikor artinya darkness, kegelapan. Jadi kalau digabungkan, kegelapan dari double stress. Kegelapan dari stres ganda. Jadi setiap kali Anda mengalami stres, itu adalah musuh yang tidak ingin Anda bisa menduduki warisan Anda. Tidak bisa memiliki atau menikmati. Ketika Anda stres, ya masuk bisa Anda menikmati nek stres. Betul nggak? Ya, apalagi double stres. Dan menurut para ahli medis, biang dari segala sakit penyakit, catat ini, adalah stres. Stres itu akan mengeluarkan hormon apa gitu loh. Kemarin saya dengarkan di Metro TV, yang membawakan hostnya tuh Coki. Terus ada orang yang stroke. Kemudian itu ada dokter bilang, pemicu utama stroke adalah stres. Stres, stroke. Tapi Tuhan ingin rest, bukan stres, ya. Nah, tidakkah Anda bersyukur karena Tuhan mengeluarkan umatnya dari Mesir, dari double stres.
Tuhan ingin kita semua ini menikmati kasih karunia-Nya. Menikmati, menikmati, gak ada stres lagi. Stres hanya menimbulkan apa? Sakit penyakit. Lalu kita lanjutkan, kita perhatikan satu kota tertentu yang harus diduduki oleh Yosua, bukan Yeriko. Ya, kita mau lihat. Kita kembali ke kisah Kaleb. Kita akan melihat kisahnya. Coba buka di Yosua pasal 14 ayat 10. Yosua, ya oke. Yosua 14 ayat 10 dikatakan seperti ini. Ini perkataan Kaleb. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku, ini Kaleb, seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang aku telah berumur berapa? 85 tahun aku hari ini. Next. Pada waktu ini, berarti Kaleb umur usia berapa? Pak Seu 85. Waktu dia usia 85 itu, dia ngomong, aku masih kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti 45 tahun yang lalu. Seperti waktu usianya 40 tahun. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang. Untuk apa? Berperang. 85 loh. Si perang. Siapa yang kita mau ngalami dibaharui masa muda kita seperti Kaleb? Amin. Umur 85 masih mau perang, untuk berperang, untuk keluar masuk. Artinya untuk keluar masuk itu untuk kehidupan sehari-hari. Ya, luar biasa. Saya baca ini luar biasa Kaleb ini. Tuhan nggak pernah berkata kepada Kaleb, Kaleb engkau sudah tua. Kaleb kamu sudah umurnya kamu sudah tua. Nggak ada, nggak pernah dia ngomong gitu. Kamu sudah lanjut usia, nggak ada. Dia ngomong gitu sama Yosua, iya. Sama Yosua dia ngomong seperti itu, tapi sama Kaleb tidak. Ya. Nah, jadi kekuatannya Kaleb ini, Anda bayangkan, tidak pernah berkurang, tidak menurun. Kaleb tidak menua. Aduh, saya pengen seperti Kaleb. Masa muda kita setiap hari loh dibaharui. Ya. Nah, ayat 12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku apa? Pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana Anda lihat di sana ada siapa? Ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Ya, terus kemudian dia mengatakan gini, bila Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Umur Pak Seu, umur 85. Berikan gunung itu. Dan gunung itu ditempati orang-orang enak. Anda harus tahu, yang nempati itu bukan sekedar orang enak. Orang enak itu raksasa bukan? Raksasa kan? Ini kepalanya raksasa. Ini kepalanya yang berkuasa dari antara orang enak. Nanti saya akan jelaskan, ya. Ya, kemudian next. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya. Jadi dia yang minta diduduki pertama kali Hebron. Nah, sekarang kita lihat tentang Hebron. Tahukah Anda bahwa pada waktu Musa mengutus 12 pengintai, ya, 10 pengintai itu mengatakan orang enak itu akan menelan habis kita, betul nggak ya? Kita seperti belalang. Nah, tapi Yosua dan Kaleb, mereka ngomong apa? Oh enggak, mereka adalah roti bagi kita. Gila enggak? Mereka akan kita telan. Kita lihat ayatnya, Bilangan 14. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Mereka adalah roti kita. Kaleb
lihat masalah, lihat situasi, lihat persoalan. Dia gak melihat situasi itu sebagai penghalang, tapi sebagai makanan. Roti. Kekuatan untuk dia. Itu Kaleb. Ya. Bahasa Inggrisnya coba. For they are our bread. Bukan kita telan habis. Ini lebih jelas, mereka adalah roti kita. Anda kalau menghadapi masalah hari ini, menghadapi situasi atau persoalan hari ini, Anda harus memiliki roh yang seperti Kaleb. Itu makanan buat aku, itu kekuatan buat aku, karena Tuhanlah yang memberikan kemenangan buat aku. Ya. Jadi perhatikan Yosua dan Kaleb saat melihat musuh-musuhnya, melihat kesulitan mereka, mereka lihat sebagai apa? Roti. Wah, luar biasa ya. Ini cocok untuk tahun-tahun ngadepi tahun 2022, saudara-saudara. Saya lihat kiri kanan tuh banyak orang-orang kesulitan ekonomi loh. Banyak yang stres, double stres tuh. Firman ini perlu mereka dengar. Berbahagialah Anda bisa mendengar hari ini. Ya. Nah, jadi sebenarnya Yosua dan Kaleb itu berkata, enggak masalah, enggak masalah. Mereka sudah dilucuti. Sama seperti Goliat, artinya apa? Dilucuti. Mereka sudah enggak ada punya Tuhan kok, Tuhan mereka sudah lari kok. Kita telan habis. Mereka adalah roti bagi kita, ya. Dan Anda tahu Goliat itu kan dilucuti. Goliat dari Gad. Goliat itu berasal dari Gad. Nah, Gad artinya pemerasan anggur. Pemerasan anggur itu gambaran dari murka Tuhan. Pemerasan anggur itu gambaran dari penghukuman Tuhan. Ya, jadi tempat penghukuman Tuhan, pemerasan anggur itu. Jadi dia dilucuti di bawah penghukuman Tuhan. Begitulah Roh Kudus menerjemahkan cerita David and Goliat. Ya. Nah, kembali ke kisah Kaleb tadi. Jadi ia ketika menghadapi kesulitan, dia hanya melihat sebagai makanan, sebagai roti, saudara-saudara. Pantesan dia tadi mengatakan, berikan gunung ini. Saya baru ngerti kuncinya kenapa ya. Kaleb itu bukan hanya menghadapi masalah, saudara-saudara. Dia cari masalah. Karena dia tahu di masalah itu ada roti, ada makanan buat aku. Ya, itulah rahasianya. Paulus sendiri mengatakan, justru di dalam kelemahanku lah aku apa? Kuat. Kita buka 2 Korintus, coba. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, lihat ya, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi milikilah perspektif atau roh yang sama seperti Kaleb. Jadi semua kesulitan di dalam hidupku itu adalah makanan buat aku. Itu adalah kekuatan buat aku. Ada roti di dalam masalahku, ada makanan di dalam kesulitanku. Dan tidak heran, Kaleb ini tidak pernah menjadi tua. Kekuatan di dalam tubuhnya tidak pernah menurun. Soalnya makan terus, ada masalah dimakan, ada masalah makan, semakin kuat dia. Ya. Nah, dan dia bahkan cari masalah, minta masalah. Ya, kita lihat 14 Yosua 14 ayat 12 tadi. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Dan gunung itu adalah Hebron. Perhatikan, gunung itu Hebron. Ya, dan siapakah yang ada di gunung Hebron? Next. Bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Di sana ada orang enak lagi. Tapi perhatikan di ayat 14. Nanti ayat 14-15 kita tutup ya.
14, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefuneh orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Elohim Israel dengan sepenuh hati. Next, Anda lihat, nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba, dan Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Gila enggak? Umur 85 tahun. Ya, Kiryat Arba itu kota Arba. Arba itu nama dari orang yang paling berkuasa dari semua orang Enak. Orang yang paling kuat, orang yang paling besar. Tapi Anda bisa bayangkan, ya, di sana ada orang yang paling kuat di Gunung Hebron itu, dan Kaleb berkata, berikan kepadaku gunung itu. Anda kalau lihat pahlawan-pahlawan Marvel, gak ada apa-apanya sama si Kaleb ini. Berikan, ya, berikan kepadaku itu. Nah, Kiryat Arba, Arba sendiri itu dalam bahasa Ibrani-nya tuh 4 artinya. Sesungguhnya Arba memiliki anak 3. Jadi ada 4 orang raksasa di situ. Dia punya 3 anak laki-laki. Dan tahukah Anda, di usia 85 tahun, Kaleb masuk ke sana, menghabisi semuanya. Menghabisi semuanya. Kemenangan miliknya, karena dia percaya siapa yang menyertai dia. Kalau Tuhan yang menyertai dia, siapa lawanku? Beri kemuliaan buat Tuhan. Ketika Anda menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, ingatlah pesan ini. Biarlah pesan firman Tuhan ini bisa menguatkan Anda di sepanjang tahun 2022. Ada makanan, ada roti di dalam masalah Anda. Anda akan semakin kuat, Anda semakin awet muda. Haleluya, jangan double stres. Karena kalau Anda stres, itu makanannya iblis. Anda gampang dimangsa oleh iblis. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita